warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, selamat berjumpa kembali di pembelajaran online bahasa Arab untuk kelas 8A1 sampai 8C1 Madrasah Sanawiyah Negeri Barito Timur. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama untuk berdoa semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran kita kali ini Bapak sedikit akan menerangkan tentang al-jumlah wa maf'ulun bih. Secara garis besar, jumlah itu artinya adalah kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab berbeda dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari beberapa kata. Contohnya, saya pergi ke pasar. Itu adalah sebuah kalimat karena terdiri dari berbagai macam kata. Sedangkan kalimat dalam bahasa Arab adalah satu buah kata. Contohnya, al-mudarrisu artinya guru, berarti itu adalah kalimat. Sedangkan jumlah itu adalah gabungan dari beberapa kalimat dalam bahasa Arab. Contohnya, at-ta'limul lughatul arabiyyah, pembelajaran bahasa Arab, artinya itu adalah jumlah karena terdiri dari berbagai macam kalimat dalam bahasa Arab. Sekarang kita akan belajar tentang al-jumlah wa maf'ulun bih. Jumlah dan maf'ulun bih. Al-jumlah atau kalimat itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama adalah al-jumlatul ismiyah, artinya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yaitu sebuah kalimat yang dimulai dengan isim atau mubtada. Isim adalah kata benda. Kata benda itu bermacam-macam. Ada benda hidup, ada benda mati. Kalau benda hidup misalnya al-insan, artinya manusia. Itu adalah isim atau kata benda. Benda mati misalnya handphone, al-jawwal, itu adalah isim juga atau benda, tapi bendanya benda mati. Jadi al-jumlatul ismiyah adalah sebuah jumlah atau berbagai kalimat yang dimulai dengan isim atau mubtada. Yang kedua adalah al-jumlatul fi'liyah, artinya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yaitu sebuah jumlah yang dimulai dengan fi'il atau perbuatan, dan biasanya jumlah fi'liyah ini dimulai dengan fi'il mudhari'. Contohnya, fa'il itu artinya kata kerja. Kata kerja biasanya ada kata kerja fi'il madhi atau kata kerja masa lalu ataupun fi'il mudhari', kata kerja di masa sekarang atau masa yang akan datang. Misalnya, saya sedang pergi ke sekolah, adhabu ilal madrasah, atau saya sedang belajar, atau saya sedang tidur. Maka jumlah itu termasuk jumlah fi'liyah. Jadi kesimpulannya, jumlah itu terbagi dua.
jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah dimulai dengan isim atau mubtada, sedangkan jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il atau perbuatan. Sekarang yang pertama, jumlah ismiyah. Adapun di antara ciri jumlah ismiyah yaitu yang pertama, setiap jumlah ismiyah selalu diawali dengan isim atau kata benda. Artinya, jumlah ismiyah itu di awalnya selalu memakai kata benda, baik kata benda hidup maupun kata benda mati. Kalau kata benda hidup yang kata Bapak tadi, manusia atau hewan atau nama orang, yang jelas dimulai dengan kata benda, itu jumlah ismiyah. Yang kedua, ciri jumlah ismiyah adalah kata benda tersebut di awalnya ada alif dengan lam. Alif dengan lam. Misal, al-insanu, maka al-insanu itu adalah isim. Kenapa isim? Karena diawali oleh huruf alif dengan huruf lam. Jadi setiap sesuatu yang diawali oleh alif dengan lam, maka itu pasti adalah isim. Yang kedua, di antara ciri jumlah ismiyah, di awalnya pasti ada nama orang. Nama orang itu bisa nama orang untuk laki-laki atau bisa nama orang untuk perempuan. Maka apabila di awalnya dengan nama orang, maka pasti adalah jumlah ismiyah. Itu ciri yang kedua. Yang selanjutnya, ciri jumlah ismiyah di depannya ada dhamir atau kata ganti. Misalnya ada ana, huwa, anta, anti, maka itu termasuk jumlah ismiyah. Jadi di antara ciri jumlah ismiyah, yang pertama diawali oleh isim atau kata benda. Yang kedua, isim atau kata benda tersebut kalau bukan alif dengan lam di depannya, atau nama orang, atau memakai dhamir atau kata ganti, itu ciri jumlah ismiyah. Selanjutnya sekarang adalah contoh di antara contoh-contoh jumlah ismiyah. Yang pertama, at-talibu yadrusud darsa ad-diniyah. Kenapa kalimat di atas termasuk jumlah ismiyah? Jawabannya, karena kalimat pertamanya diawali oleh huruf alif dan lam, yaitu at-talibu. Di antara ciri jumlah ismiyah, yang pertama diawali oleh isim. Dan di antara ciri isim adalah di depannya terdapat huruf alif dan huruf lam, maka itu termasuk jumlah ismiyah. Itu apakah dia mudzakkar atau muannas, maka sama saja. Mudzakkar artinya adalah untuk laki-laki, sedangkan muannas untuk perempuan. Maka selama di depannya adalah alif dan lam, maka disebut jumlah ismiyah. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, Ahmadu ya'malul wajibal manziliyah. Kenapa kalimat di atas termasuk jumlah ismiyah? Maka jawabannya, karena kalimat pertamanya diawali oleh isim atau nama orang.
yaitu Ahmadu. Selama di awal kalimat dimulai oleh nama orang, apakah nama orang tersebut untuk laki-laki ataupun untuk perempuan, maka kalimat tersebut disebut jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena di awalnya terdapat nama orang, baik nama orang untuk laki-laki maupun nama orang untuk perempuan. Ahmad. Selanjutnya yang ketiga, ana aqra'ul qissata. Saya sedang membaca cerita, atau nahnu nasta'iru ba'dal kutubi. Kami sedang meminjam sebagian buku-buku. Kenapa kalimat di atas termasuk jumlah ismiyah? Maka jawabannya karena kalimat pertamanya diawali oleh kata ganti atau dhamir, yaitu ana dan nahnu. Ana artinya saya dan nahnu artinya kami atau kita. Maka kalau bisa dibiasakan untuk membaca. Kita ini disuruh untuk membaca. Kenapa? Ketika Rasulullah pertama kali disuruh untuk berdakwah, surah yang pertama turun adalah surah Al-Alaq yang dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh untuk membaca, bisa membaca dari berbagai macam buku, berbagai macam cerita, atau membaca dari berbagai macam kehidupan yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, di Al-Quran itu banyak terdapat cerita-cerita yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Ada cerita Nabi Adam, ada cerita Nabi Yusuf, ada cerita Nabi Ismail, ada cerita Nabi Ibrahim, ada cerita kaum-kaum yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah. Dan akhirnya setiap yang ingkar, yang tidak percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, oleh Rasul-Rasul Allah, maka semuanya pasti akan binasa. Kita juga disuruh membaca berbagai macam hal yang ada di sekitar kita, bisa dijadikan pelajaran. Jangan sampai kita jatuh ke dalam lubang yang sama. Maka oleh karena itu, ambillah pelajaran dari berbagai macam hal. Imam Ali mengatakan, unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Lihatlah kepada apa yang dikatakan orang, tapi jangan melihat kepada siapa yang mengatakan. Artinya, walaupun orang yang menasihati adalah orang yang kecil, orang yang mungkin ilmunya menurut kita kurang, tapi selama penjelasannya baik, silakan diambil. Karena orang yang berilmu adalah orang yang benar-benar bisa mengambil manfaat dari berbagai macam peristiwa yang ada di sekitarnya. Baik, selanjutnya adalah contoh yang keempat. Al-mudarrisatu tarji'u ila saffi marratan saniyatan. Al-mudarrisatu adalah kalimat yang berbaris di bawah. Kenapa kalimat di atas termasuk jumlah ismiyah? Maka jawabannya karena kalimat pertamanya diawali oleh huruf alif dan lam, yaitu al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu artinya guru perempuan. Maka sudah seharusnya kalian kepada sebagai seorang siswa, sebagai seorang siswi, menghormati kepada orang tua kalian. Di antaranya adalah para guru. Karena guru termasuk orang tua kalian yang ada di sekolah. Sekarang banyak anak-anak yang kurang menjaga adabnya, kurang menjaga akhlaknya kepada orang tuanya, kepada guru-gurunya, kepada orang yang lebih tua. Kenapa? Mungkin
mungkin karena sebab perkembangan zaman, sebab perkembangan media komunikasi. Banyak contoh-contoh yang tidak seharusnya ditonton dan akhirnya ditonton lalu menimbulkan akhlak dan adab kepada orang tua itu menjadi kurang. Itu namanya degradasi moral, menurunnya moral-moral dan akhlak-akhlak generasi muda sekarang. Ada pernah seorang imam mengatakan, al-adabu, adab itu lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Maka semestinya adab itu dijaga. Apa gunanya orang yang banyak memiliki ilmu pengetahuan tapi adabnya kurang? Banyak orang-orang yang pintar. Orang-orang yang pintar itu bisa dicari, tapi orang-orang yang beradab itu sangat sulit untuk dicari. Maka diharapkan agar bisa menjaga adabnya baik kepada orang tua, orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda dari kita. Baik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Jadi sudah selesai pembahasan tentang jumlah ismiyah. Itu ada 4 contoh jumlah ismiyah dan mudah-mudahan bisa diingat dan nanti dipraktekkan di pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang dimulai dengan fi'il atau perbuatan. Jumlah fi'liyah, jumlah yang dimulai dengan fi'il atau perbuatan. Adapun di antara jumlah fi'liyah yaitu yang pertama, jumlah fi'liyah selalu diawali dengan fi'il atau perbuatan. Maka beda dengan jumlah ismiyah tadi. Kalau jumlah ismiyah diawali dengan isim atau mubtada atau kata benda, maka jumlah fi'liyah itu selalu diawali dengan fi'il atau perbuatan. Dan biasanya fi'il atau perbuatan tersebut menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' artinya fi'il pekerjaan di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Contohnya sekarang kalian sedang menonton, itu fi'il mudhari'. Atau apa? Sedang belajar, itu fi'il mudhari'. Atau sedang mengetik chat atau mengetik SMS, itu fi'il mudhari'. Maka setiap jumlah fi'liyah itu yang pertama dimulai dengan fi'il atau perbuatan. Yang kedua, setiap jumlah fi'liyah di awalnya pasti ada huruf alif atau huruf ya atau huruf ta atau huruf nun. Mungkin nanti akan kalian lihat di contoh selanjutnya bagaimana cara penggunaan huruf alif atau huruf ya atau huruf ta atau huruf nun. Yang keempat, setelah 4 macam huruf di atas itu ada kalimat yang disandarkan ke isim atau kata benda setelahnya. Artinya setelah kalimat ini, kalimat yang diawali alif atau kalimat huruf ya diawali huruf ta atau diawali huruf nun, setelahnya ada isim, maka itu termasuk jumlah fi'liyah. Yang keempat, atau ada isim atau kata benda di belakang fi'il tadi, baik memakai huruf alif dan lam maupun nama orang. Nanti penjelasannya akan kita lihat di contoh selanjutnya. Baik. Adapun di antara contoh-contoh jumlah fi'liyah. Yang pertama, yadrusut thalibu ad-darsad diniyah. Seorang siswa sedang belajar pelajaran agama. Yadrusut thalibu ad-darsad diniyah. Kenapa kalimat di atas termasuk jumlah fi'liyah? Kenapa yadrusu at-thalibu ad-darsad diniyah termasuk jumlah fi'liyah? Maka jawabannya,
Karena kalimat pertamanya adalah perbuatan yang diawali oleh huruf ya, yaitu yadrusu, dan setelahnya adalah isim. Kenapa disebut isim? Karena di awalnya ada huruf alif dan huruf lam. Yadrusu, belajar. Kita sebagai manusia itu diperintahkan untuk selalu belajar. Belajar dari lahir sampai nanti ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu pengetahuan dari buayan sampai ke liang lahat. Oleh karena itu, kalau sudah selesai belajar di MTS, lanjutkan ke SMA atau MA, lanjutkan lagi. Sampai kapan? Sampai mayat dimasukkan ke dalam liang lahat. Kita selalu diperintahkan untuk belajar dan belajar. Kenapa? Selama kita pergi untuk mencari ilmu pengetahuan, selama kita mencari ilmu pengetahuan dalam keadaan keikhlasan, maka selama itu pula malaikat akan merentangkan sayapnya untuk orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan, dan Allah akan mudahkan jalan untuk menuju surganya, asal ikhlas dalam menuntut, dalam mencari ilmu. Jangan sampai pergi ke sekolah niatnya bukan untuk mencari ilmu, tapi apa? Niatnya untuk mencari laki-laki atau mencari perempuan untuk dijadikan pacar. Nah, itu niatnya lain. Maka kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu itu tergantung dari niatnya. Kalau kalian pergi sekolah niatnya benar-benar mencari ilmu, maka Allah akan berikan pahala dalam mencari ilmu. Maka banyak orang yang beramal tapi amalnya sia-sia. Kenapa? Karena niatnya tidak benar. Pekerjaan yang mubah, pekerjaan yang boleh itu akan bernilai pahala kalau diniatkan dengan sungguh-sungguh. Niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peliharalah niat kalian sebaik-baiknya. Itu contoh yang pertama. Yadrusul talibu ad-darasad diniyah. Contoh jumlah fi'liyah. Yang kedua, nasta'iru ba'dal kutubi. Kami meminjam sebagian buku-buku. Kenapa kalimat di atas termasuk jumlah fi'liyah? Maka jawabannya karena kalimat pertamanya adalah perbuatan yang diawali huruf nun di nasta'iru, dan setelahnya adalah kalimat yang disandarkan ke isim atau kata benda setelahnya. Ba'dal kutubi, ba'da disandarkan, diidhafahkan ke al-kutubi, maka termasuk jumlah fi'liyah. Manusia pasti selalu memerlukan sandaran untuk hidupnya. Maka sandaran yang terbaik adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi di dunia ini, baik maupun buruknya, semuanya harus disandarkan kepada Allah. Ketika kita ingin pintar, selalu berusaha belajar terus-menerus, tapi masih saja tidak pintar, maka sudah takdir Allah. Yang penting apa? Ada usaha kita untuk berusaha. Allah menilai usaha kita, bukan hasil yang telah kita capai. Maka berusahalah sebaik-baiknya. Hasil tak akan pernah mengkhianati usaha. Maka usaha. Itu contoh yang kedua. Yang ketiga, contoh dari jumlah fi'liyah adalah tarji'ul mudarrisatu ila saffi marratan tsaniyatan. Dan yang keempat, ta'malu Fatimatu al-wajibal manzili. Kenapa kalimat di atas termasuk jumlah fi'liyah? Maka jawabannya adalah
karena kalimat pertamanya perbuatan yang diawali huruf ta, tarji'u, dan ta'malu, dan setelahnya adalah isim karena di awalnya huruf alif dan lam, al-madrasah, dan nama orang Fatimah. Jadi kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena di awalnya adalah perbuatan fi'il mudhari', tarji'u, dan ta'malu. Al-mudarrisatu kenapa disebut isim? Karena ada alif dengan lam. Dan Fatimah kenapa disebut isim? Karena termasuk nama orang. Fatimah adalah anak dari Rasulullah SAW dan keturunan beliau sampai sekarang masih ada. Siapa? Yaitu habaib yang ada di berbagai belahan dunia. Dan Fatimah adalah salah satu dari 4 orang ratu di surga. Ada 4 orang ratu di surga. Yang pertama adalah Siti Asia, istri dari Fir'aun. Yang kedua Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga Siti Khadijah, istri Rasulullah. Dan yang keempat adalah Siti Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib atau anak dari Rasulullah SAW. Jadilah wanita yang benar-benar terjaga. Jangan sampai kalian mencontoh artis-artis yang tidak mencerminkan budaya keislaman. Contohnya apa? Artis-artis Korea, artis-artis Indonesia yang menampilkan aurat-aurat yang tidak seharusnya. Jangan sampai berjoget-joget TikTok, status WA, status Facebook, status Instagram, Instastory, itu apa? Menampilkan aurat-aurat yang kada seharusnya. Seharusnya sebagai wanita muslimah itu malu untuk menampilkan aurat yang tidak seharusnya ditampilkan. Karena sehelai rambut yang kalian tampakkan di hadapan orang yang haram untuk kalian, maka dosa akan selalu mengalir. Itulah yang dinamakan dosa jariyah. Kalau kalian menampilkan foto-foto, video-video yang menampakkan aurat di media sosial, maka selama video atau foto-foto tersebut masih ada, maka selama itu pula dosa-dosa akan mengalir kepada kalian. Walaupun kalian sudah meninggal dunia, tapi akunnya masih aktif, maka akan selalu mengalir terus-menerus. Maka hijrahlah, sadarlah, jangan sampai menampakkan aurat di hadapan orang yang tidak seharusnya. Baik, kembali. Itu contoh jumlah fi'liyah. Yang terakhir adalah aqra'ul qissata. Saya sedang membaca cerita. Kenapa kalimat di atas termasuk jumlah fi'liyah? Karena kalimat pertamanya adalah perbuatan yang diawali oleh huruf alif, aqra'u, dan setelahnya adalah isim. Kenapa isim? Karena di awalnya terdapat huruf alif dan huruf lam, al-qissata. Kalau dibalik itu bisa. Kalau dibalik maka akan menjadi jumlah ismiyah. Contohnya al-qissatu, misalnya al-qissatu, pokoknya di awalnya dipindah ke depan, maka aqra'unya dipindah ke belakang, maka akan berubah menjadi jumlah ismiyah. Asal apa? Asal susunannya pas. Kalau sekarang adalah jumlah yang ada karena diawali oleh pekerjaan atau perbuatan. Itu tadi adalah contoh jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya belum paham, silahkan
di komen di bawah atau chat secara langsung. Selanjutnya adalah pembahasan yang kedua, yaitu maf'ulun bih. Maf'ulun bih dalam bahasa Indonesia itu disebut objek, subjek, predikat, objek. Kalau di bahasa Arab, fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih atau objek. Maf'ulun bih adalah fi'il atau kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ulun bih, maka akan disebut fi'il muta'addi atau kata kerja transitif. Sedangkan yang kedua, fi'il atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih, maka dinamakan fi'il lazim atau kata kerja intransitif. Kesimpulannya, maf'ulun bih ada dua, atau kata kerja transitif, ada kata kerja intransitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang selalu membutuhkan, selalu memerlukan objek atau maf'ulun bih. Sedangkan kata kerja intransitif atau fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ulun bih. Contoh, kalau bahasa Indonesia, saya memukul Ahmad, maka saya adalah subjek, memukul adalah predikat, Ahmad adalah objek. Kalau dalam bahasa Arab, daraba Muhammadun kalba, Muhammad memukul anjing. Daraba adalah fi'il, Muhammad adalah fa'il, kalba adalah maf'ulun bih, maka itu disebut kata kerja transitif atau fi'il muta'addi. Yang pertama, fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il atau kata kerja yang membutuhkan objek dan berfungsi sebagai pelengkap. Kalau fi'ilnya atau objeknya tidak ada, maka fungsinya tidak kelihatan. Maka harus ada objeknya, harus ada maf'ulun bih. Adapun di antara ciri maf'ul bih yang pertama, biasanya terletak di kalimat ketiga. Artinya, kalian sedangkan hitung dari kalimat pertama. Kalau di awal kalimat, lihati di kalimat ketiganya. Kalau barisnya fathah atau baris di atas atau tanwin fathah, maka biasanya itu fi'il, itu adalah maf'ulun bih. Yang kedua, biasanya di kalimat ketiga itu diawali dengan alif dan lam. Contohnya, ad-darsa. Ada alif dan lam, barisnya baris di atas, atau berbaris tanwin di belakangnya. Misalnya Muhammadan, Fatimatan, Darsan, lagi Jawalan, Nafizatan. Maka kalau tanwinnya baris di atas dan kalimat ketiga, itu biasanya adalah maf'ulun bih. Atau kalimat ketiga disandarkan ke kalimat keempat yang berawalan alif dan lam. Mungkin nanti ada penjelasan di halaman selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah contohnya. Adapun contoh fi'il muta'addi yaitu yang pertama, at-talibu yadrusud darsad diniyya. Maka penjelasannya adalah kenapa ad-darsa menjadi maf'ul bih? Jawabannya, yang pertama, karena yadrusu adalah fi'il muta'addi atau kata kerja yang memerlukan objek. Objek artinya objek artinya adalah penderita atau harus ada. Kalau tidak ada, itu tidak
tidak berfungsi sebagai pelengkap. Yang pertama itu tadi, fi'il muta'addi. Yang kedua, karena ad-darsa terletak di kalimat ketiga. Dan kalimat ketiga tersebut diawali oleh alif dan lam. Dan maf'ul bih itu adalah isim, bukan fi'il. Isim artinya kata benda, baik benda mati maupun benda hidup. Jadi ad-darsa adalah maf'ul bih. Kenapa? Karena dia adalah isim atau kata benda dan diawali oleh huruf alif dan lam. Selanjutnya, yadrusu talibu al-lughatal arabiyyata. Kenapa kalimat al-lughah menjadi maf'ul bih? Jawabannya karena yadrusu adalah fi'il muta'addi atau kata kerja yang memerlukan objek, memerlukan pelengkap. Dan yang kedua, karena al-lughata terletak di kalimat ketiga. Dan kalimat ketiga tersebut diawali dengan alif dan lam. Oke, itu contoh fi'il muta'addi. Selanjutnya adalah ana aqra'ul qissata. Kenapa kalimat al-qissata menjadi maf'ul bih? Karena aqra'u adalah fi'il muta'addi atau kata kerja yang memerlukan objek. Dan yang kedua, karena al-qissata terletak di kalimat ketiga. Dan kalimat ketiga tersebut diawali dengan alif dan lam. Itu tadi 3 contoh fi'il muta'addi atau kata kerja yang memerlukan objek. Selanjutnya adalah fi'il lazim. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek dan pelengkap yang menunjukkan tempat atau waktu dan bukan sebagai objek. Adapun di antara cirinya adalah biasanya kalimat ketiganya adalah huruf jar. Huruf jar ada 9. Wahya min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba, wal kaf, wal lam. Itu huruf jar. Contohnya, al-mudarrisu yarji'u ila saffi. Yang kedua, nadhhabu ilal madrasati. Yang ketiga, nantahil istirahata fi as-sa'ati tasi'ati. Ketiganya ini bukan termasuk maf'ul bih karena ini tidak mengharapkan adanya objek. Ini cuma berfungsi sebagai tidak berfungsi sebagai pelengkap, hanya menunjukkan tempat dan waktu. Jadi itu tadi terbagi 2, maf'ul bih terbagi 2. Ada maf'ul bih digunakan untuk fi'il muta'addi dan yang kedua digunakan untuk fi'il lazim. Selanjutnya adalah kenapa tidak termasuk maf'ulun bih? Maka jawabannya tadi karena ketiganya adalah fi'il lazim atau kata kerja yang tidak memerlukan objek. Yang kedua, karena kalimat yang ketiga tidak diawali alif dan lam atau berbaris tanwin di belakangnya, atau kalimat ketiga disandarkan ke kalimat keempat yang berawalan alif dan lam. Karena kalimat ketiga tadi termasuk adalah huruf jar, maka bukan termasuk fi'il lazim. Jadi bukan termasuk maf'ulun bih. Nah, sudah selesai. Artinya tolong diingat penjelasan Bapak tadi. Yang pertama adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang kedua adalah tentang maf'ul bih. Terbagi 2, fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Nah, Bapak kira sampai di sini saja pembelajaran online kita pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pembelajaran yang akan datang. Dan ingat, selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira sampai di sini saja pembelajaran kita kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.